kita jujur, apa yang kita dengar tentang orang akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap seseorang. Pasti, kamu udah tahu belum? Dia itu tukang ngutang kemana-mana. Waktu kita ketemu orang itu, kita langsung mandangnya beda. Ternyata, kita nggak bisa bikin pertimbangan hati kita hanya ngandelin pikiran kita yang sempit ini. Yang kedua, kita nggak bisa bikin keputusan mengandalkan perasaan. Kaum Hawa, apa-apa dirasa-rasa, bener nggak? Saya rasa, mama rasa, semua saya rasa. Perasaan bisa menipu. Kenapa? Karena perasaan kita sering dipengaruhi sama like and dislike. Kita suka sama orang, baik banget tuh orang. Mantap cuy. Kita gak suka, dia bikin apa saja yang baik, kita gak suka. Betul? Kalau sudah gak suka sama orang lain, kita tuh kayak pasang tameng gitu loh. Apapun jelek dan apapun kita cari kesalahannya. Kita gak bisa ngandelin perasaan. Pagi hari ini saya akan khotbah tentang pertimbangan hati. Katakan pertimbangan hati. Filipi 1 ayat 9-11. Kita baca sama-sama. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Hidup ini selalu kita diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Kita harus bikin keputusan dalam hal apa saja. Biasanya kita tuh cuma ngandelin pikiran dan perasaan kita. Tapi masalahnya gini saudara. Pikiran kita tuh bisa salah dan perasaan kita tuh bisa menipu. Contoh pikiran yang salah apa? Contoh pertama, asumsi. Asumsi itu adalah penilaian kita terhadap sesuatu atau seseorang berdasarkan dugaan atau rekayasa dalam pikiran. Udah pasti gak bener, betul? Asumsi. Orang gak maksud gitu, kita udah rekayasa sendiri dalam pikiran kita. Itu asumsi, bahaya sekali asumsi. Asumsi itu bisa bikin perpecahan dalam rumah tangga, dalam organisasi. Nah, pikiran yang salah seringkali asumsi. Asumsi ini musuh besar. Yang kedua, pikiran yang salah itu adalah terlalu cepat menilai orang. Ada pepatah berkata, don't judge the book by the cover. Jangan nilai orang dari kulit luarnya. Kita tuh nggak bisa menilai seseorang yang kita belum benar-benar kenal. Setuju? 1 Samuel 16 ayat 7b berkata gini. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jangan terlalu cepat menilai orang. Orang kalau belum benar-benar kenal, hanya sekilas pandang, apalagi cuma baru pertama kali ketemu, apalagi gak pernah ngobrol. Cepat sekali menilai orang lain. Manusia itu penilai yang ulung. Benar gak? Kita tuh rajin nilai orang tapi jarang menilai diri sendiri. Kita baru lihat orang gitu, kita langsung gini, sengak gitu kan. Sombong tuh kayaknya. Istrinya baru ya. Kok bisa sih? Bapaknya udah tua, istrinya muda banget. Istri keberapa tuh? Cepet banget kita tuh nilai orang. Orang lapar makan cepet-cepet, kita dalam hati gini, kampungan gitu. Padahal lu gak tahu dia lapar banget gitu kan. Kita terlalu suka nilai orang. Saya dengar Bu Heni, ibu dikatain sombong sama orang itu. Saya senyum-senyum. Serba salah. Gitu kan, kita mau jadi baik pun sulit. Berbuat jahat salah, berbuat baik salah, bener gak? Kita jujur salah, gak jujur lebih salah. Orang itu punya mulut gak ada yang bisa tahan. Nah mari belajar jadi orang yang jangan terlalu cepat menilai orang. Kemudian, jangan percaya omongan orang. Kenapa? Apa yang kita dengar belum tentu benar. Katakan sama-sama, apa yang kita dengar belum tentu benar. Contoh, dari siapa dulu Anda dengar? Dari tukang gosip? Dari pencemooh?
Dari orang yang ngiri sama dia. Dari orang-orang yang pernah punya masalah sama dia. Udah pasti tuh orang kompor buat Anda. Betul gak? Waktu ingat pernah satu kali kejadian saya cerita saya digosipin dan ternyata udah banyak tersebar bahwa saya lari dari Australia ke Indonesia karena punya utang di Australia. Pernah dengar gosip itu? Oh my God. Saya sampai ketawa. Ini siapa sih biang keroknya? Saya sampai cecer habis-habisan. Ini siapa sih yang ngomong? Saya bilang, saya pengen tanya dia, saya utang berapa sama dia. Saya bungain deh 4 kali lipat kayak Zakheus gitu kan. Asalkan dia datang ke saya dan kasih bukti. Zaman sekarang sih orang bisa jahat ya. Bisa palsuin surat ya kan. Notaris aja bisa dipalsuin loh. Heran saya. Saya sampai bilang, kalau saya punya utang gak akan berani tampil di sosial media. Dicari orang saya, betul gak? Nah, perkara yang boten-boten kayak gini, gak cuma terjadi sama saya. Orang itu bisa ngomong yang gak benar ke siapa aja. Mari kita jujur, apa yang kita dengar tentang orang akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap seseorang. Pasti. Kamu udah tahu belum? Dia itu tukang ngutang kemana-mana. Waktu kita ketemu orang itu, kita langsung mandangnya beda. Ternyata pinter khotbah doang. Omong kosong tuh, dia suka khotbah jangan ngutang, jangan ngutang. Bohong tuh. Sedikit banyak omongan orang mempengaruhi cara pandang kita. Itu pikiran yang salah. Yang kita dengar belum tentu benar. Mazmur 1 ayat 1 saya paling suka. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau Anda mau tahu hidupmu baik tidak baik, lihat siapa yang ada di sekelilingmu. Karena apa yang kamu dengar mempengaruhi cara pandangmu dalam kehidupan dan menentukan masa depanmu. Jangan beri telinga kepada orang fasik, orang berdosa, pencemooh. Amsal 15 ayat 28 berkata gini, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal jahat. Tidak ada yang baik yang keluar dari mulut mereka. Ngapain duduk kongko-kongko sama mereka? Jangan investasi waktumu yang berharga dengan orang-orang yang tidak menambah nilai dalam hidupmu. Karena waktu kita terbatas, amin. Teman-temanmu menentukan masa depanmu. Kita tidak bisa bikin pertimbangan hati kita hanya ngandelin pikiran kita yang sempit ini. Yang kedua, kita tidak bisa bikin keputusan mengandalkan perasaan. Kaum Hawa, apa-apa dirasa-rasa, benar gak? Saya rasa, mama rasa, semua saya rasa. Perasaan bisa menipu. Kenapa? Karena perasaan kita sering dipengaruhi sama like and dislike. Kita suka sama orang, wah baik banget tuh orang. Mantap cuy. Kita gak suka, dia bikin apa saja yang baik kita gak suka. Betul? Kalau sudah gak suka sama orang lain kita tuh kayak pasang tameng gitu loh. Apapun jelek dan apapun kita cari kesalahannya. Bisa dari sebagian banyak khotbah yang saya khotbahkan, orang bisa komen sesuatu yang jahat. Saya bilang kreatif banget mereka nyarinya. Orang kalau udah gak suka, pasti ketahuan. Kita gak bisa ngandelin perasaan. Menantu sebaik apapun kalau mertua udah gak suka. Masak enak pun gak sudi dia makan. Perasaan yang menipu apalagi? Moody. Siapa yang moody di sini? Istri saya bau gitu ya. Sebentar happy, sebentar sedih. Sebentar marah, sebentar gembira. Apa-apaan sih? Berkepribadian ganda. Perasaan kita berubah-ubah, dipengaruhi oleh keadaan. Kata suami saya, kita harus jadi termostat, bukan termometer. Jangan karena keadaan begitu kita langsung jadi berubah. Hati kita, mood kita biasanya dipengaruhi keadaan. Ada duit happy, gak ada duit gitu ya. Kalau kita bokek maupun kaya happy ya sayang.
kemarin ada yang ngomong gini, keren banget. Jangan membuat keputusan saat marah. Jangan membuat janji saat gembira. Wow. Coba ulangin. Jangan mengambil keputusan di saat marah. Jangan membuat janji saat gembira. Hati-hati loh bikin keputusan saat kamu marah itu bahaya. Karena udah pasti salah. Dan hati-hati juga membuat janji saat hati kamu gembira. Karena bisa-bisa kamu tidak menepati. Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Hati-hati. Hidup orang yang selalu dipengaruhi keputusannya karena perasaannya itu bahaya. Dia lagi senang, dia baik sama orang. Yes, oke, yes, oke. Semua oke. Abis itu dia nyesel. Begitu dia tidak suka, dia marah. Dia marah sama orang-orang, keputusan yang diambil pun. Gak boleh, ini enggak, yes ini enggak. Keputusan yang keliru. Hati-hati, jangan sampai ngikutin perasaan sendiri. Kita harus punya hati yang benar. Karena pertimbangan hati kita ini menentukan keputusan kita, pilihan kita, dan menentukan hidup kita. Hati kita harus benar. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita nggak benar, dasar pertimbangan hati kita dalam mengambil keputusan pasti nggak benar. Hidup kita ditentukan dari respon hati kita. Firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 7a berkata gini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia dalam bahasa Inggrisnya, for as he thinks in his heart, so is he. Sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Artinya apa? Anda akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan dalam hati Anda. Hati-hati. Lucu ya, firman Tuhan tuh bilang berpikir dalam hati. Ketika kita berpikir, ternyata kita gak selalu pakai otak. Tapi berpikir dalam hati. Banyak firman Tuhan yang bahas, Yesus bilang, mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu? Kita berpikir dalam hati. Hati-hati dengan apa yang kita pikirin, yang kita renungkan. Bahasanya perenungan kita menentukan hidup kita. Jangan sampai kita punya hati yang gak benar. Contoh. Keputusan-keputusan kita dalam hidup ini akan jadi salah kalau kita punya dasar pertimbangan hati yang salah. Saya kasih contoh kehidupan sehari-hari. Kalau hati kita nih serakah. Mikirinnya kepentingan diri sendiri, egois. Udah pasti keputusan yang kita ambil merugikan orang lain. Contoh. Bos kan maunya cuan, bener gak? Cuan gede-gedean. Nah bos yang serakah dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, biasanya kurang memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Biasanya hitung-hitungan, biasanya pasti menekan. Karyawannya udah pasti gak happy. Kerja overtime terus. Harus kelar kerjaan. Dipaksa masuk kerja biarpun COVID. Pikirinnya diri sendiri. Produksi gak boleh kendor. Karyawan sakit gak diurus. Karyawan punya masalah gak dibantu. Karyawan yang udah setia kerja belasan tahun keluar, udah tua, udah pensiun, gak disupport, gak dapat apa-apa. Perhatikan, kalau dasar pertimbangan hati kita ini keserakahan dan kepentingan diri sendiri, udah pasti keputusan-keputusan yang lahir dari hidup kita merugikan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Saya kasih contoh lagi. Kalau dasar pertimbangan hati kita dipenuhi dengan ini, kedengkian dan iri hati. Udah pasti tuh yang lahir dari hidup kita. Selalu menjatuhkan orang lain. Selalu ingin balas dendam sama orang. Selalu pengen jahat sama orang. Ada orang-orang di hidup Anda yang seperti itu? Selalu kalau ngomong tuh jatuhin orang lain. Saya pernah cerita ada keluarga yang dia gak disukain sama saudara-saudara yang lain. Kenapa? Karena tiap kali ngomong gak membangun. Orangnya
Suaminya selalu menjatuhkan orang lain. Kalau hati kita itu penuh dengan kedengkian sama orang. Gak ada yang baik lahir dari hati kita. Sama kakak ipar iri, sama adik ipar iri. Mulutnya pasti gak bagus. Contoh, istri yang iri hati sama iparnya. Pasti neken suaminya. Kamu gak bisa beliin aku kayak dia. Kamu gak bisa kasih aku kayak kokombu kasih istrinya. Kamu mah payah. Satu kali ada seorang istri yang ketemu saya bersama suaminya. Suaminya bilang gini, Bu Heni, aduh saya pengen banget Bu buka warung. Itu mimpi saya Bu, saya pengen buka warung Bu, jual makanan gitu. Cuma istri saya nih gak dukung. Baru suaminya ngomong gitu, istrinya langsung gini, kamu mah mana bisa lah. Gitu, di depan saya. Mana bisa kamu tuh. Ngomongnya gak positif banget. Dalam rumah tangga, yang harusnya jadi penyemangat itu pasangan kita, setuju? Kenapa suami istri bisa gak akur? Itu kadang-kadang gini nih, ngomongannya gak membangun. Ada suami yang males ketemu istrinya, karena kalau saban ketemu istrinya, berantem terus. Dikit-dikit tersinggung, berantem. Dikit-dikit ngomongnya gak enak. Akhirnya suaminya milih kerja di luar negeri. Lebih baik jauh Ci katanya. Dia bilang sama saya. Kalau jauh tuh sama istri saya, dia kan kangen aja dia bilang. Jadi kalau ngomong lebih bagus. Tapi kalau kita sekota Ci, kalau ketemu dia tuh capek. Ada di sini suami-suami yang capek sama istrinya, jangan angkat tangan. Saya pengen rumah tangga rukun, amin. Tapi pertanyaan saya gini, apakah yang lahir dari hatimu, yaitu ucapan mulutmu? Kan firman Tuhan berkata, ucapan mulut meluap dari hati. Apakah yang keluar dari mulutmu itu adalah perkataan-perkataan yang membangun? Pertimbangan-pertimbangan hati kita ini lahir harus dari hati yang murni. Jangan selalu menjatuhkan orang lain. Ada lagi, kalau pertimbangan hati kita lahir dari kesombongan, pasti dalam membuat pilihan apapun yang kita utamakan gengsi. Ada orang, gak punya duit dia sebenarnya, tapi suka traktir orang. Anda bilang apa? Weh keren bro, murah hati bro. Enggak, menurut saya dia kurang cerdas. Kalau kamu gak punya uang, kamu gak perlu traktir orang demi kelihatan kamu baik. Ujung-ujungnya kamu bayar kartu kredit setengah mati. Ada orang-orang yang pertimbangan hatinya itu gengsi gitu loh. Gengsi, makan tuh gengsi. Ada istri-istri yang bela-belain demi punya tas Chanel, Gucci, LV, kredit. Ada cicilan 12 kali katanya. Saya gak pernah sih, bener gak sih ibu-ibu? Bener ya? Oh pura-pura gak tahu nih. Katanya ada yang nyicil. Nah, saya kasih tahu. Hidup Anda akan sangat dibebani karena gengsi. Gengsi itu merugikan diri sendiri. Dasar pertimbangan hatimu ndak boleh kesombongan. Saya kasih contoh pengalaman saya. Tahun 2011, saya pernah didatangi seorang konglomerat di Indonesia. Dia bilang dia butuh orang untuk bantu pegang yayasannya dia. Yayasannya besar, se-Indonesia. Dia support 40 yayasan di bawahnya. Dan orang ini suka ditipu sama bawah-bawahannya. Dan dia minta tolong saya untuk saya bantu benahi manajemennya. Saya bantuin, saya bikinin SOP, saya bikinin sistem, saya audit. Dia sering terima berkas baksos, permintaan dari pemerintah, dari mana-mana. Saya bantu tik yes or no, yes or no, yes or no gitu. Nah, ketika dia lobby-lobby saya terus, dia kasih saya fasilitas, dia bilang, Heni kamu pilih aja mau mobil apa. Diorderin khusus dari showroomnya. Saya tinggal pilih mau warna apa, mau tipe apa. Lalu dia panggil suami saya, dia bilang gini, Jojo, kamu jangan khotbah lagi. Jangan lu jual-jual Yesus, jangan jual firman, jangan jual berkat lo. Dia bilang gitu. Kenapa Pak? Pendeta tuh jual-jual berkat, jual-jual nama Tuhan. Nanti hidupnya susah, keluarganya susah, anaknya sakit-sakitan. Tolak dalam nama Yesus, saya bilang.
Udah lu kerja sama gue, dia bilang, gue gaji lu 100 juta sebulan. Lu bantu gue. Dia bilang gitu sama suamiku yang ganteng ini. Saya diem. Wah kok dia deketin suami saya juga gitu. Kemudian dia bilang sama saya gini, udah kamu bantu saya aja. Nanti saya gaji kamu, saya kasih kamu apartemen, saya kasih kamu mobil. Kamu mau apa, kamu bantu saya. Lalu yang luar biasa gini, karena dia konglomerat di Indonesia, dia dihormati pejabat, dia dihormati sama banyak orang, dan saya diajak meeting itu. Saya duduk bersama CEO company di bawah dia. Yang kalau saya sebut namanya Anda pasti tahu semua. Jadi bagaimanakah perasaan seorang Henny Kristianus? Banggalah, senang, jujur aja ya kan. Nah waktu tahun 2013, saya sempat meninggalkan Yayasan Tangan Pengharapan dalam tanda kutip, saya mulai gak fokus. Itu antara 2011 sampai 2013. Meskipun tiap bulan kami ke NTT. Nah, waktu saya mulai bantu orang ini, saya konsultasi dengan salah satu mentor saya dan saya bilang gini, aku apa kerja aja ya sama dia gitu. Terus kata mentor saya bilang gini, kenapa alasannya kamu mau kerja sama dia? Nah ini dengar, pertimbangan hati. Saya jawab, karena bersama dengan dia, saya bisa menolong banyak orang. Bahasanya kan? Karena dia punya uang, sementara di Tangan Pengharapan yayasan gue yang kecil ini, gue harus dagang batik, kaos setiap minggu buat cari duit. Sedangkan kalau sama dia, saya bisa bantu begitu banyak orang dalam pengobatan gratis. Dia punya klinik pengobatan gratis, dia punya operasi katarak, sunat massal dan lain sebagainya. Itu saya sampai hafal semua. Saya bilang saya bisa bantu orang banyak lewat dia. Jawabannya heroik, betul gak? Biasalah manusia, casingnya doang. Pertanyaan berikutnya, kenapa kamu memilih ikut dia? Saya jawab, karena bersama dengan dia, saya bisa duduk bersama dengan orang-orang besar di bangsa ini. Ini lahir dari pertimbangan hati yang apa? Kesombongan. Pengen direspek. Kalau saya tanpa dia, kasarnya, siapa yang tahu saya gitu. Tapi bersama dengan orang besar ini, saya duduk bersama orang-orang besar di bangsa ini. Wah, ngandelin manusia lagi. Bahaya nggak? Hati-hati. Apapun yang Anda lakukan dalam hidup Anda, coba bertanya lagi. Apa alasan Anda melakukan apa yang Anda lakukan? Apakah karena pertimbangan hatimu yang murni, ini dari Tuhan. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Ini visi dari Tuhan. Atau kesombongan. Atau uang. Jelas bersama dengan orang ini. Uang datang. Fasilitas datang. Nama besar datang. Kita jadi ngandalin orang. Saya belajar bahwa ternyata punya pertimbangan hati yang murni. Sangatlah penting. At the end of the story-nya apa? Saya memilih Tangan Pengharapan. Karena biarpun Tangan Pengharapan kecil, Tangan Pengharapan lahir dari rahim saya yang dititipkan Tuhan bagi bangsa ini. Amen. Gak dapat apa-apa dari Tangan Pengharapan, tapi Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Pertimbangan hati yang lahir dari kedagingan. Lihat ini, pria-pria terutama. Yang lahir dari kedagingan. Kita akan punya kecenderungan hati terhadap kenajisan dan hal-hal perkara-perkara dosa. Yesus berkata gini, barang siapa memandang seorang perempuan dan menginginkan dia di dalam hatinya, belum diomongin, baru di hati. Yesus bilang apa? Sudah berbuat zina. Bahaya banget. Pertimbangan hati kita nih kalau najis. Kita tuh demen sama perkara-perkara kotor gitu loh. Punya grup WA. Teman-teman kirim gambar porno. Link video porno. Gak ada yang lihat Anda klik gak itu foto. Gak ada yang lihat Anda download gak tuh video. Tapi pertimbangan hatimu akan menunjukkan apakah Anda takut Tuhan atau Anda suka kenajisan. Waktu orang kirim WA sama kita, siapa yang tahu WA-nya apa, betul? Istrimu gak tahu kalau pacar SMA-mu WA kamu. Suamimu gak tahu kalau pacar
SMA-mu, pacar kuliahmu, WA kamu. Karena kita bisa clear chat, delete, hilang. Betul nggak? Kecuali Anda dipasang penyadap pakai apps sama pasanganmu, cilaka sudah Anda. Tapi dengar baik, pertimbangan hati kita, kalau kedagingan, kenajisan, kita demen lihat foto-foto porno. Video porno, begitu adegannya, kita tuh ya jangan belaga boon. Jangan belaga blow on. Begitu adegannya tuh mengarah ke adegan panas, kita tuh tahu lagi, benar gak? Begitu dia udah mulai cium, lagi, kita udah siap-siap. Tarik napas, tahan. Anda kalau punya kecenderungan kepada kenajisan, Anda tonton itu sampai selesai. Bahkan kalau sampai di sensor atau di-cut, Anda kesel. Kenapa di-cut sih? Lagi panas banget tuh. Ya, kelihatan cuma dikit gitu. Wah, pikiran udah kemana-mana. Tapi kalau Anda enggak suka kenajisan dan Anda tahu, gak bagus ini aku lihat dengan mataku, Anda fast forward. Jangan cuma fast forward kalau ada anakmu di sebelah. Betul gak? Mama-mama, begitu anak datang, ciuman, fast forward. Tapi lakukan itu ada ndak ada orang. Amin. Karena keputusan yang Anda ambil, pertimbangan hatimu, pilihan-pilihanmu yang menunjukkan Anda takut Tuhan atau enggak. Gimana kita harus jaga hati kita benar? Gimana supaya kita tuh punya hati yang benar, supaya pilihan-pilihan kita benar, pertimbangan hati kita benar? Adalah ini, menjaganya yang pertama dengan kebenaran firman Tuhan. Harus ada standar, harus ada sebuah pegangan, ukuran, standar, barometer. Apa sih yang benar dalam hidup ini? Pertimbangan hati apa yang benar? Hanya satu. Firman Tuhan satu-satunya landasan kebenaran dalam hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, hati kita tuh harus takut sama Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan, kata firman Tuhan. Kita tuh boleh punya banyak pengalaman, ya, punya banyak pengertian, cerdas, pengetahuan. Tapi dengar, Anda enggak bisa ngandalin pengalaman Anda dalam buat keputusan. Anda enggak bisa mengandalkan pengetahuan Anda. Anda harus hidup dalam pertimbangan hati yang dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Mazmur 37 ayat 31. Kita lihat sama-sama. 321, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Ketika firman Tuhan itu jadi satu standar di hati kita. Bahwa satu-satunya kebenaran dalam hidup ini adalah firman Tuhan. Dalam bikin keputusan apapun kita cek sesuai firman Tuhan gak? Sesuai, kita mantap, kita lakukan. Ukurannya harus firman Tuhan. Jangan datang ke saya dan tanya gini, Bu Heni, kalau saya bikin begini-begini menurut Bu Heni bagus gak? Jangan. Anda doa. Anda cek. Ini firman Tuhan bilang boleh gak saya begini? Satu kali selesai saya khotbah tentang jangan makan riba. Jadi kalau Anda bantu orang, lalu uang yang Anda pinjamkan itu Anda bungakan. Saya baca ayatnya bahwa itu dosa. Tuhan gak izinin kita makan riba. Kecuali ini sebuah usaha seperti bank, ya. Tapi kalau antara hubungan sesama manusia, temanmu susah, kamu bantu uang, kamu bungain, firman Tuhan katakan itu dosa. Nah, keluar dari ibadah, saya dihampiri oleh seorang ibu, Bu Heni, saya tuh kerjanya kayak gitu, dia bilang. Saya pinjemin uang saya, karena orang susah, saya bantuin, saya pinjemin duit, tapi ada bunganya Bu. Nah dia bayar saya bunga, itu dosa gak Bu Heni? Jangan tanya saya lagi, firman Tuhan tadi bilang apa? Apa yang saya ngomong gak penting, firman Tuhan bilang apa, amen? Kadang-kadang manusia tuh suka cari pembenaran diri sendiri. Udah tahu firman Tuhan bilang gak boleh. Tapi kita suka pilih-pilih firman yang enak didengar. Firman yang sesuai sama keinginan hati kita. Taurat Allahnya ada dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Biasanya kalau itu tuh dari Tuhan. Yang pertama, ada damai sejahtera di hati kita oleh Roh Kudus. Yang kedua, ada firman Tuhan yang meneguhkan. Kita dengar khotbah, kita diteguhkan. Bisa aja dalam satu kalimat, tak Roh Kudus kayak bilang, ini jawabannya.
firman Tuhan harus jadi pegangan kita. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Lihat baik. Dalam pertimbangan hati kita, kita bingung harus ke kanan atau ke kiri. Harus yang mana Tuhan? Saya cerita tadi tentang bagaimana saya mulai ragu untuk kerja sama konglomerat Indonesia atau saya tetap meneruskan tangan pengharapan yang nyusahin saya dalam tanda kutip. Penonton berkata, kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Entah bagaimana, kalau kita tuh bingung, bimbang membuat keputusan, mari datang sama Tuhan. Tuhan tuh kayak bisa kasih bisikan di hati kita gitu loh. Ataupun kalau Anda tidak dengar apa-apa, seperti ada kemantapan di hati Anda untuk melangkah. Lalu ada peneguhan dari orang tua, dari pasangan, dari orang-orang di sekitar Anda seperti dimantapkan. Saya pernah sedih karena tangan pengharapan waktu itu belum punya asrama di Jakarta. Sementara ada sebuah panti asuhan di daerah Serpong yang pendeta yang punya asrama ini ternyata physical abuse dan sexual abuse kepada anak-anak itu. Waktu LBH Mawar Sharon menawarkan kepada saya untuk mengambil anak-anak ini, ada 35 orang waktu itu. Saya tidak bisa terima mereka karena kami tidak punya tempat. Kantor yayasan aja di rumah saya. 35 anak mau tidur di mana? Dan teman-teman saya semua nggak setuju. Kamu udah pengalaman ngurus sendiri, Hen, jangan Hen. Mereka usia dari kecil sampai besar. Mereka bikin chaos lo di rumahmu. Nanti kamu terganggu. Wah, semua bilang gitu. Lihat, suara Tuhan. Tuhan bisa bicara lewat orang-orang di sekitar kita. Dan saya bersyukur waktu itu, meskipun saya hancur hati, saya ingat malam-malam itu saya nangis, saya duduk di lantai, saya menangis. Menangis kenapa? Karena saya merasa gagal. Saya merasa saya melewatkan kairos Tuhan, waktu Tuhan buat saya. Kenapa saya gak punya tempat? Saya nangis. Karena kemampuan kami gak seberapa. Tapi saya tahu, bukan waktu Tuhan buat saya. Begitu kami punya kemampuan untuk punya asrama. Hari ini ada sekitar 80-an anak tinggal di asrama Jakarta. Kemuliaan buat Tuhan kita, amen. Kalau kita tuh takut akan Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan pasti pimpin pertimbangan hati kita. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dengar baik, karena takut akan Tuhan, kita biasanya akan sangat hati-hati dalam mengambil keputusan. Yang terjadi adalah begini, karena kita hati-hati. Seperti pesan Tuhan kepada Yosua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Yang terjadi adalah apa? Kita terhindar dari masalah yang lebih besar di masa yang akan datang. Amen. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan meluputkan kita. Saya ingin akhiri gini, karena waktu terbatas. Dalam memilih pasangan hidup. Kalau orang tuh takut akan Tuhan, biarpun dia udah umur 38, 40, kalau dia takut akan Tuhan, dia pegang firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kalau orang tuh takut Tuhan, dia pegang firman Tuhan. Amen. Dia nggak tahu dia butuh pasangan hidup, tapi dia percaya Tuhan lebih tahu apa yang dia butuh. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Saya kasih tahu, lebih baik telat asal selamat. Daripada Anda sembarangan seradak seruduk, Anda menyesal seumur hidup. Pernikahan itu one way ticket, no turning back. Dengar baik, jangan enggak takut Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menjadi penuntun bagi kita, jadi pagar. Sebenarnya waktu orang jahat sama kita, kita pengen balas dengan kejahatan. Tapi firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dia ingat firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menahan dia untuk tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Amen. Waktu kita dagang, waktu kita punya usaha, kita tidak akan curang sama orang. Kita tidak akan nipu orang. Kita tidak akan fokusnya cuma cuan.
kalau kita tuh takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, 1 Korintus 10:24, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Apakah hari ini Anda menjalankan usaha Anda? Anda enggak mikirin diri Anda sendiri, tapi Anda juga mikirin kebaikan orang lain? Yang terakhir, kadang-kadang dalam pernikahan, kita tuh udah gak tahan. Di luar sana, kita tuh baru ternganga dan sadar bahwa terlalu banyak pilihan dan banyak yang lebih aduhai daripada pasangan kita. Sementara di rumah, rasanya kita pengen jenggut rambutnya, rasanya kita pengen hajar dia. Tapi karena firman Tuhan, istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Orang yang takut Tuhan akan menahan diri. Sekalipun istrinya bawel setengah mati, suaminya kasar setengah mati, mereka akan tetap menundukkan diri karena takut akan Tuhan. Mari jaga pertimbangan hatimu dengan kebenaran firman dan takut akan Tuhan. Hidup ini banyak pilihan, tapi saya jamin Anda akan selalu memilih yang benar ketika firman Tuhan jadi pegangan. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami butuh Engkau terus membimbing kami. Begitu banyak umat-Mu yang butuh Engkau tolong Tuhan. Mereka yang bimbang, ragu, keputusan apa yang mereka harus pilih, langkah apa yang mereka harus buat, ke kanan atau ke kiri. Hamba-Mu berdoa dalam setiap pertimbangan hati mereka. Firman-Mu jadi kebenaran yang menjadi pagar dan selalu menuntun mereka dalam kebenaran-Mu. Berdoa penuhi umat-Mu dengan roh takut akan Engkau. Sehingga dalam setiap keputusan yang mereka buat, mereka ingat akan Tuhan. Mereka ingat akan kebenaran firman. Tolong mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa, memateraikan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan, amen.